Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sebenarnya mau mengungkapkan betapa pentingnya sebuah pengenalan. Dengan mengenal lebih mendalam, maka akan semakin menyayangi dan saling percaya. Injil hari ini menegaskan kepada kita agar semakin mengenal Bapa di dalam diri Yesus Putranya. Yesus mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Memang benar, mengenal Yesus berarti mengenal Bapanya, karena mereka adalah satu. Namun untuk mengenal Yesus secara mendalam bukanlah hal yang mudah. Untuk mengenal Dia, kita tidak bisa hanya mengandalkan akal budi. Kita tidak bisa hanya berteologi. Kita tidak bisa hanya mempelajari secara teoritis tentang siapakah Yesus dan Bapanya. Tetapi lebih dari itu, pengenalan semakin mendalam dengan perjumpaan personal, membuka hati, merasakan sentuhan dan sapaannya dalam keheningan dan berkomunikasi dalam doa. Kita membuka hati, merasakan sentuhan kasih-Nya, dan bercakap-cakap secara personal dalam keheningan doa.
Melalui perjumpaan pribadi seperti itu, kita akan dikaruniai pengenalan dan semakin mencintainya. Kita akan semakin percaya dan bertindak secara bijak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Setiap orang tidak terlepas dari pengalaman penderitaan. Hidup tidak hanya dihiasi dengan senyum dan sukacita. Hidup juga diwarnai dengan tangis dan kepedihan. Bahkan ada yang merasakan betapa berat problem dan kesulitan sehingga kebahagiaannya nyaris sirna. Dalam situasi demikian, kita mesti meyakini bahwa kekuatan yang paling utama hanyalah mengalir dari Allah kita. Dialah yang membangkitkan harapan dan semangat hidup. Saudara-saudari terkasih, Injil mengingatkan bahwa tujuan utama kehidupan kita adalah kesatuan dengan Allah Bapa. Pesiaran hidup kita adalah menuju rumah Bapa. Maka Yesus mengingatkan bahwa satu-satunya jalan menuju rumah Bapa adalah dirinya sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu kita diajak untuk selalu bersatu dengannya. Apapun yang kita lakukan hendaknya mengarah kepada kesatuan intim dengannya. Apapun yang kita kerjakan hendaknya memuluskan pesiaran kita pada kesatuan dengannya. Sebab di dalam Dia kita berada di jalan menuju kepada tujuan sejati. Di dalam Dia kita berada dalam kebenaran, dan di dalam Dia kita sungguh menempuh dan akan meraih kehidupan yang sejati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.